keluarga. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Tata Usaha yang sempat hadir di tempat ini. Teristimewa Bapak Ibu pemateri yang akan membawakan sosialisasi tentang budaya positif dari program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin dan hidayahnya kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi budaya positif. Salawat serta salam kalau kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga curahan dan limpahan rahmatnya sampai pada kita umat beliau. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja pada agenda pertama, yaitu kata pengantar kata yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dewi Kartiwi Tua. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati CGP hebat Ibu Rosmeriani, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan pegawai tata usaha yang sempat hadir pada hari ini serangkaian dengan sosialisasi terkait budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Telaga. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat yang insya Allah rahmatnya sampai kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmeriani sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang mengadakan kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan diterapkan di SMP Negeri 1 Telaga. Harapannya kepada rekan-rekan guru dan pegawai kiranya ada hal-hal yang terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Guru bisa sama-sama kita pahami, kita implementasikan bersama di sekolah terhadap siswa dan lingkungan kerja, khususnya yang ada di SMP Negeri 1. Saya selaku mewakili pimpinan sekolah SMP 1 Telaga memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan guru penggerak. Kami menunggu hasil karya, kemudian kreativitas dan inovasi yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru penggerak dengan harapannya insya Allah apa yang diberikan kepada anak-anak, kepada rekan sejawat ini semuanya untuk kemajuan dari sekolah khususnya SMP Negeri 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya memberi kesempatan kepada Ibu Mary untuk saling berbagi kepada rekan-rekan dan insya Allah hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja pada materi sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rosmeriani SPD. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Tetap semangat ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 1 Telaga, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dewi Tua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang siang hari ini masih menyempatkan waktu bisa bersama-sama saya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif. Saya Rosmeriani, CGP Angkatan 9 SMP Negeri 1 Telaga. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan materi sosialisasi budaya positif ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bagi berdiri dulu. Kita mulai sedikit dulu supaya Bapak Ibu tetap sehat.
Bapak Ibu, semangat. Budaya positif. Sebelum saya sosialisasikan budaya positif, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu memang ketika saya bilang sosialisasi budaya positif itu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Budaya positif apakah yang sudah ada di sekolah kita? Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi kebiasaan yang biasa di sekolah kita, misalnya budaya positif apa? Biasanya 5S ya, betul. Dan selain 5S apa lagi? Ya, silakan Ibu. Salam, sapa, senyum. Apa lagi? Sopan dan santun. Apa lagi Bapak Ibu? Doa untuk melakukan pembelajaran. Banyak ya budaya positif yang sering kita lakukan, tapi terkadang kita tidak tahu apa itu budaya positif. Padahal hal itu sudah kita lakukan di setiap hari. Ini ada pendahuluan. Budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kita ketahui bahwa di sekolah kita hal-hal ini sudah kita lakukan seperti biasanya. Pagi-pagi siswa datang, menyalam tangan guru, melakukan berdoa sebelum pembelajaran. Nah, di sini ada langkah-langkah strategi untuk
mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang satu adalah mengubah paradigma. Guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara mengubah paradigma teori stimulus, respon menjadi paradigma materi pilihan, sehingga guru dapat memahami bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu tahu tidak apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang. Kasih sayang dan merasa diterima. Biasakan kita lihat anak-anak peserta kita itu ada yang merasa bahwa dia itu tidak diperhatikan di rumah. Jadi ketika mereka tidak diperhatikan di rumah, jangan datang ke sekolah, kita juga guru mencuekkan mereka. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan merasa diterima. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga kesenangan. Dan yang keempat penguasaan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif menjadi hal yang utama dalam proses pembentukan budaya positif yang ada di sekolah dan menjadi motivasi kita dalam melaksanakan untuk penerapan. Ada juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diane Gosen dalam bukunya The Schooling School Discipline menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mengharapkan penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, yang keempat adalah membuat keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu hebat juga di sini sudah menjalankan ini ya, membuat keyakinan kelas sebelum melakukan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi adalah untuk dapat mewujudkan disiplin positif harus dibuat kesepakatan dulu, kesepakatan dan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini dibuat untuk memotivasi seseorang agar lebih tergerak dan lebih bersemangat. Sedangkan kesepakatan itu sendiri disusun dan dikembangkan bersama-sama. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga yang ada di kelas melalui surat pendapat yang berisi tentang pernyataan universal. Nah, kira-kira Bapak Ibu saya mau bertanya, Bapak Ibu tahu tidak apa itu keyakinan dan apa itu kesepakatan? Kira-kira keyakinan dan kesepakatan itu sama tidak Bapak Ibu? Beda. Benar ya, itu beda. Mungkin Ibu Meris bisa berbagi apa itu keyakinan, apa itu kesepakatan kelas. Terima kasih. Boleh berdiri Ibu Meris? Silakan berdiri Ibu Meris. Ini tepuk tangan sampai Ibu Meris. Terima kasih. Keyakinan kelas. Yang dimaksud keyakinan kelas adalah berisi tentang nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, nilai-nilai yang diyakini oleh siswa yang ada hubungannya dengan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan kesepakatan kelas adalah hal-hal yang disepakati bersama di dalam kelas tentang misalnya kelas seperti apa yang diinginkan, pembelajaran seperti apa yang diinginkan, guru seperti apa yang diinginkan, atau konsep pembelajaran di dalam kelas yang seperti apa yang diinginkan oleh siswa. Dengan adanya kesepakatan tersebut, di dalam kesepakatan itu tersirat nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diyakini oleh siswa dan guru untuk diterapkan bersama dalam kelas. Seperti itu. Baik sekali ya Bapak Ibu. Keyakinan coba Bapak Ibu hebat, boleh berikan saya satu contoh kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas selama Bapak Ibu mengajar. Satu saja boleh. Ada yang boleh bantu saya? Bu Julpa, boleh? Boleh berdiri Bu Julpa? Kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak biasanya pertama tidak makan jam kelas selama pembelajaran berlangsung. Mungkin ada yang tidak makan minum, tapi saya memperbolehkan minum karena mungkin selama pembelajaran mereka harus dan bisa larang hanya saja tidak makan selama proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, yang mungkin saya rasa juga Bapak Ibu hebat juga sudah melakukan hari ini ya. Tidak kita bersepakatan kepada peserta didik kita sebelum melakukan pembelajaran.
Menurut Dr. William Kessler dalam kontrol teori yang merupakan tentang makna kontrol. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Ada juga ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan dapat bermanfaat. Yang ketiga masih ada di sini. Yang ketiga adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Nah, ini adalah 5 memahami 5 posisi kontrol. Nah, di sini yang pertama adalah posisi kontrol guru. Guru memiliki 5 posisi. Yang pertama adalah manajer. Nah, manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Bisa ada yang bisa kasih saya contoh di sini, Bapak Ibu? Bagaimana itu peran guru sebagai manajer? Ada yang bisa? Boleh, Pak? Mas apa? Pak Sutri boleh? Silahkan Bapak Sutri dari ini. Beri semangat bersama Bapak Sutri. Menurut saya di sini itu memiliki posisi kontrol yang dalam segi manajerial di sini. Menurut saya guru berperilakunya dia memberikan kesepakatan bersama dengan siswa, tapi kesepakatan itu yang juga merupakan tanggung jawab guru. Ada juga contoh begini Bapak Ibu, ketika siswa datang ke sekolah, misalnya dia hari Senin petugas upacara, dia datang ke sekolah tepat waktu, dia datang jam sebelum upacara dimulai, tapi dia datang tidak menggunakan atribut yang lengkap. Nah, disinilah posisi kita guru sebagai manajer, kita memanggil siswa tersebut, kita tegur, tapi kita menegurnya dengan misalnya begini. Kamu tanya sama dia, kesalahan apa yang sudah kamu buat? Nah, ketika kita tanya pada anak itu, pasti anak itu berkata, Ibu, saya tidak menggunakan atribut upacara yang saya pakai hari ini. Nah, tapi dia juga melakukan nilai positif. Nilai positif di situ adalah kenapa? Dia datang tepat waktu, dia tidak terlambat. Nah, setelah itu kita tanyakan pada anak itu, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan supaya kesalahan hari ini tidak terjadi kembali? Nah, nanti kan kita sebagai manajer itu kita mengingatkan bahwa siswa itu secara langsung dia menyadari kesalahan apa yang sudah dia buat. Bukan menghukum dia. Nanti Bapak Ibu ya, boleh ya? Siap. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pemantau. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat penghukum. Yang penghukum ini saya mau tanya lagi kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kalau siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu pernah menghukum siswa? Pernah. Boleh berikan saya satu contohnya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bapak Bayu. Bapak Bayu boleh? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya hukumannya itu beragam. Mulai dari kesepakatan kita bersama di awal pembelajaran, kemudian diberikan juga mulai dari bimbingan, nasihat, dan sampai di yang paling berat mungkin memberikan suatu tugas yang membuat dia ada efek jerah agar tidak mengulangi kesalahannya yang sebelumnya. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira ketika kita menghukum siswa itu nilainya berdampak positif atau berdampak negatif buat siswa tersebut? Maupun hukuman yang kecil maupun yang besar, namanya menghukum. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Dulu waktu Bapak Ibu sekolah, saya sekarang kembali ke Bapak Ibu. Dulu waktu Bapak Ibu di sekolah, ketika Bapak Ibu tidak mengerjakan atau ketika Bapak Ibu tidak menggunakan atribut lengkap, sepatu warna putih, sementara peraturan di sekolah kita sepatu warna hitam. Nah, Bapak Ibu menghukum siswa tersebut dengan tidak boleh menggunakan alas kaki selama di sekolah. Kira-kira berdampak positif atau negatif buat anak itu Bapak Ibu? Negatif kan? Dampak negatifnya di mana? Kira-kira Bapak Ibu dulu waktu di sekolah, ya? Karena dia ya boleh bagus juga begitu. Mungkin
Meris boleh tambahin? Menurut saya, dilihat dari sisi positif dan negatifnya sebenarnya kalau untuk pembentukan karakter, memang kalau kita menghukum, tetapi hukumannya ini secara verbal atau fisik dulu. Kalau secara fisik berarti kita menggunakan misalnya menghukumnya dengan memukul. Saat itu kan kalau verbal mungkin dengan kalimat kamu bodoh, kenapa kamu datang terlambat, kamu tidak tahu sudah jam berapa, kalimat-kalimat seperti itu. Kok sebenarnya menurut pandangan saya itu adalah membentuk karakter peserta didik. Membentuk karakter peserta didik ketika itu terjatuh pada peserta didik yang paham atas kesalahannya. Tetapi ketika peserta didik itu tidak paham apa yang dia lakukan, maka itu berdampak negatif pada dia. Kenapa? Karena akan membunuh karakter peserta didik tersebut. Itu menurut saya. Tentang ketika kita mau sekolah, kalau begitu pengalaman saya ketika saya dulu di SD disuruh berdiri di depan, sampai hari ini kalau ketemu gurunya hanya doa-doa yang tidak bagus yang saya sampaikan. Awas mengenai gue, bikin malu kita depan orang kan, secara tidak langsung kita membunuh mental dari karakter anak tersebut. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ada siswa atau anak didik kita yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita tidak boleh memberikan hukuman. Pahami Bapak Ibu ya, kita hanya berbimbing mengarahkan mereka untuk bersifat positif lagi. Nah, ini ada menerapkan segitiga restitusi. Nah, ketika ada kendala dalam menerapkan segitiga positif di sekolah, maka guru perlu melakukan restitusi dan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan mengadakan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. Seperti tadi contoh yang saya bilang, ketika dia datang lebih awal tapi dia tidak menggunakan perlengkapan sekolah upacara yang lengkap, nah di situ kita memberikan kepada siswa, kita mempertanyakan perbaikan dia, maka siswa itu menyadari kesalahan apa yang dia lakukan. Ya, secara emosional dia secara mandiri dia mengerti hal apa yang dia akan lakukan di berikutnya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan sebelum pembelajaran tadi, mengingatkan kembali kepada peserta didik kita. Di sini ada kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang pendidik harus menuntun murid dengan sistem AMON, dengan semboyan Inarso Sungguh Tuladan, Imadia Mahmudarso, dan Tuturi Handayani, di mana budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid aman terlaksana. Saya rasa di sini Bapak Ibu sudah paham ya, karena betul-betul dalam di dalam sekolah. Ini ada kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tidak lepas dari nilai-nilai guru penggerak yang terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai tersebut sangat berguna dalam memaksimalkan peran sebagai pelopor dalam menggerakkan komunitas sekolah yang berbudaya positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dan Ibu, jelas sosialisasi budaya positif dari saya. Kalau ada yang Bapak Ibu mau pertanyakan, silakan. Oke, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan bersama materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mary tentang budaya positif. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih jauh tentang bagaimana sih penerapan budaya positif di kelas, atau budaya positif apa yang sebaiknya kita biasakan pada murid, atau bagaimana mengatasi murid yang belum bisa menerapkan budaya positif di kelas, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, Ibu Ulfa mungkin mau bertanya. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu dalam prosesnya Ibu Mary melaksanakan modul 1.4 ini pada budaya positif. Kira-kira budaya positif apa saja yang sudah Ibu Mary terapkan di kelas, dan apakah penerapan budaya positif itu berhasil atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya atas pertanyaannya, sangat bagus ya. Budaya positif yang saya lakukan di kelas itu biasanya saya memberikan kebiasaan bagi siswa ketika datang ke sekolah
pelajaran 5S tadi, senyum sapa, biasa di kelas saya di kelas 88, saya selalu melakukan sebelum melakukan pembelajaran itu melakukan berdoa dulu. Sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa. Setelah itu saya menanyakan ulang keyakinan yang sudah disepakati. Karena kenapa saya melakukan hal itu? Karena ketika saya masuk dalam kelas, kadang-kadang anak itu tahu, tapi kadang mereka cuek. Kesepakatan yang sudah dibuat dan tadinya tidak boleh main handphone di dalam kelas atau belajar, mereka tidak sadar dari awalnya main game, mereka terus lupa dengan guru yang sedang belajar. Dan mengingatkan kembali buat siswa untuk tidak menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, dan hal itu pun sudah terjadi. Sekarang syukur ya anak kelas 88 itu sudah melakukan tata tertib dan keyakinan yang kesepakatan bisa lakukan itu dengan tahap-tahap. Tapi hal itu yang membuat saya mengingat lagi secara menuntut kepada peserta didik supaya tidak merupakan dari kesepakatan keyakinan positif yang sudah diterapkan dalam kelas. Satu pertanyaan lagi boleh Bu Mary? Boleh. Terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan terakhir dari saya. Biasanya ini kejadian di kita ya, di kelas. Misalnya saya wali kelas 77. Saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak saya. Salah satu kesepakatannya adalah seperti Ibu Zulfa tadi, tidak ada kegiatan makan, mungkin minum bisa ya, kalau minum cuma tapi makan di kelas tidak ada. Tapi ada guru lain yang masuk ke kelas dan membiarkan anak-anak makan. Dengan kata lain, mungkin dia merusak kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak kewalian saya. Jadi dia masuk ke kelas, anak-anak saya, Pak, Ibu, Pak, boleh saya mau bagi roti, mau dibagi makan? Oh, Ibu, asal cepat. Dan dia makan di kelas. Kira-kira untuk untuk mengatasi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan ke rekan kita ini agar penerapan dari sini bisa berjalan secara baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Maya. Yang pertama, sebelum kita ke rekan sejawat kita menanyakan dulu kenapa alasannya mereka melakukan kesepakatan itu dari guru lain. Kalau memang seperti Bu Maya bilang, guru yang teman sejawat guru tadi itu yang membiarkannya, biasanya kan kalau di kelas itu Bu Maya kita melakukan kesepakatan keyakinan antara wali kelas dengan muridnya. Ada juga kesepakatan antara guru mata pelajaran dengan muridnya. Jadi saya juga tidak bisa memarah sama guru itu, karena kan mereka mempunyai kesepakatan dan keyakinan sendiri. Apakah guru itu juga siswa nyaman saat pelajaran guru sambil makan? Kalau gurunya juga nyaman, bagi saya tidak masalah. Tapi tetap juga saya akan berkolaborasi atau bertanya kepada rekan sejawat mengapa alasan itu melakukan hal tersebut. Itu dari saya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lain? Oh ya, silakan Ibu Mary. Langsung saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berdiri. Saya tertarik dengan segitiga restitusi. Yang ditampilkan tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai calon guru penggerak angkatan 9, tentunya saya paham betul Ibu Mary sudah tahu tentang segitiga restitusi ini. Nah, pertanyaan saya, kemarin di sekolah kita itu sempat terjadi maraknya barcode. Siswa yang melakukan barcode dari kelas itu pasti juga ada siswa yang melakukan barcode. Sampai kemarin itu kita kalau ada teman-teman ada siswa yang sampai menangis, yang intinya emosional mereka terganggu begitulah. Nah, apa yang Ibu akan lakukan, khususnya yang ada hubungannya dengan segitiga restitusi, untuk bukan mengantisipasi tapi untuk mengatasi kondisi tersebut seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Keris. Di sini seperti kejadian kemarin yang sudah terjadi di sekolah kita, ada itu barcode yang mana salah di sekolah itu. Kita melakukan menstabilkan identitas, kita menanyakan dulu, kita mencari tahu dulu hal apa
yang membuat anak-anak itu melakukan hal tersebut. Karena kemarin itu di sekolah ada beberapa, kebetulan siswa perwalian saya itu 3 orang. Ketika saya tanyakan ke dia itu alasannya kebanyakan broken home. Saya mencari tahu dulu permasalahannya apa. Setelah mereka memberitahu, saya menanyakan kepada siswa tersebut, ketika mereka melakukan itu, hal apa yang mereka dapati? Maksudnya, tadinya kan saya menanyakan dulu alasannya membuat itu. Setelah itu, setelah dilakukan identifikasi, nah saya memberitahu pada siswa itu bahwa hal yang dilakukan itu tidak bagus. Dan saya bersama guru BK datang ke orang tua sekolah itu, saya menanya dulu rekan-rekannya bagaimana kebiasaan anak ini di sekolah, di kelas. Setelah itu saya bersama guru BK bekerja sama untuk pergi ke sekolah untuk ketemu orang tuanya. Tapi kedatangannya dulu sebelum bermain saya mau cari tahu kira-kira cerita yang disampaikan anak ini benar tidak seperti yang, jangan sampai anak ini bilang A ternyata orang tua bilang tidak. Jadi mencari dulu informasi yang jelas apakah benar informasi yang diberikan anak ini kepada kami guru. Ketika setelah dapat itu akan bekerja sama kepada orang tua dan pihak sekolah untuk mencari solusi dari jalan keluar anak tersebut. Itu juga saya lakukan. Terima kasih. Jadi nampak sekali segitiga institusi dari misalnya identitas, validasi tindakan yang salah sampai dengan luar biasa. Apa dulu? Baik, setelah menyimak materi ini, kajian terakhirnya adalah kita dengarkan refleksi dari Ibu pemateri. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah menerapkan budaya positif dalam menangani perilaku murid, saya merasa lebih bijaksana lagi. Saya akan belajar bagaimana membimbing murid agar mereka memiliki disiplin positif, sehingga ketika berbuat kesalahan, mereka sudah mempunyai nilai-nilai keyakinan, mereka menyadari kesalahan sendiri serta mencari solusi untuk memperbaikinya. Saya tidak perlu marah-marah lagi dan memaksa murid untuk menaati peraturan sekolah yang ada. Dengan keyakinan positif ini, jadi peserta didik pun bisa hidup lebih baik lagi sesuai dengan keyakinan yang disepakati dan membiasakan hidup budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Demikianlah pemaparan materi sosialisasi tentang budaya positif dari Ibu Rosmeriani. Semoga harapannya ke depan kita semua sebagai guru bisa menerapkan budaya positif ini bukan hanya pada diri kita, tapi paling utama adalah pada diri anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwinua. Saya adalah Wakil Kepala SMP Negeri 1 Telaga. Setelah melihat hasil sosialisasi dari Ibu Rosmeriani Sitanggang selaku calon guru penggerak angkatan 9, bahwasanya kegiatan sosialisasi itu sangat bermanfaat untuk rekan-rekan guru, di mana Ibu Mary menyampaikan bahwa budaya positif yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Telaga. Dan harapannya ke depan nanti Ibu Mary setelah hasil sosialisasi ini bisa diimplementasikan langsung di dalam kelas Ibu Mary sendiri. Kemudian juga sesama rekan sejawat akan terus berkomunikasi, akan terus berkolaborasi terkait implementasi dari budaya positif yang menjadi harapan dan visi sebagai seorang calon guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Andriani Ali. Saya merupakan rekan guru dari Ibu Rosmeriani. Setelah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Rosmeriani, maka bisa saya simpulkan bahwa seluruh pembelajaran pada modul 1.4 budaya positif sudah Ibu Mary laksanakan dan terapkan di sekolah. Harapan ke depan adalah budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan sendiri oleh Ibu Mary, tapi bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk dapat mengimbaskan dan mengimplementasikannya di SMP Negeri 1 Telaga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.